Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua yang tetap teguh dalam kegiatan menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu nggak ada henti-hentinya dari kita lahir hingga kepada kita nanti akhir hayat kita. Bahwa tidak ada cita-cita yang paling mulia dibandingkan cita-cita orang yang berjalan dalam menuntut ilmu. Baik, dalam kelanjutan materi kita desain, khususnya desain mempergunakan Autodesk Inventor. Untuk kali ini saya akan membagikan teknik sederhana yang sering saya gunakan dalam melakukan kegiatan drafting. Nah, untuk kali ini drafting yang saya maksudkan masih dalam tahap penyiapan drafting ya. Jadi bagaimana langkah-langkah penyiapan drafting sebelum kita membuat job sheet atau detail pada sebuah objek atau benda yang sedang kita desain. Oke, langkah pertama tentunya kita harus membuka session daripada drawingnya dulu. Nah, di sini selalu saya milih metrik ya, karena kebiasaan kita pakai metrik, nggak pakai inci, nggak mahal satuan. Kemudian di sini pada session drawing Anda bisa memilih yang mana aja, yang jelas semua ini sama. Pada intinya yang membedakan itu hanya etiket dan layer mungkin, atau garis gitu aja. Nah, cuma saya suka memilih standar di sini yang paling sering saya gunakan ialah ISO DWG. Baik, langsung kita pilih saja ISO DWG untuk file baru yang akan kita mulai untuk kegiatan drafting atau gambar detail. Oke. Nah, setelah terbuka seperti ini ialah file ISO DWG ya, seperti ini. Sudah ada etiketnya. Hanya saja perlu diperhatikan bawaan daripada file. Saya tidak pernah menggunakan bawaan etiket maupun standarisasi dari file DWG tersebut secara keseluruhan, tidak. Tetap harus ada kustomisasi, karena pegangan saya ini bukan bawaan daripada aplikasinya. Pegangan saya ialah lebih kepada standarisasi daripada gambar teknik yang sudah ada. Nah, atau lebih kepada ilmu gambar tekniknya, bukan kepada bawaan daripada softwarenya. Karena terus terang memang dalam Autodesk Inventor ini emang enaknya banyak yang bisa kita kustomisasi sesuai dengan standar. Jadi bagi Anda para pemula, kalau hanya sekedar ngedraft sederhana bisa Anda gunakan. Nah, tapi kalau Anda yang sedikit agak idealis, beberapa standar-standar dari Autodesk Inventor ini bisa Anda kustomisasi sesuai dengan tahapan keilmuan Anda. Baik, langsung saja. Yang perlu saya atur sekarang ialah, nah, ini kan kertas masih besar ya. Saya rubah kertasnya. Kalau untuk standar yang paling minimalis saya biasa pakai A4 aja ya, karena menyangkut bentuk-bentuk yang saya draft itu masih bentuk-bentuk part yang kecil-kecil, makanya harus kertas A4. Nah, oke. Di sini pada sheet 1 kita arahkan kursornya dan klik kanan. Edit sheet. Nah, kita ganti ukuran kertasnya pada A4. Kemudian pilih portrait untuk orientasinya. Dan oke. Kemudian border bawaannya kita rubah. Nah, atau garis tepinya. Di sini kita arahkan pada di bawahnya sheet ada default border, kita klik kanan, delete. Kemudian juga etiketnya saya nggak memakai etiket seperti ini. Nah, tapi ada etiket lain. Nah, yang sering saya gunakan, kemungkinan etiketnya saya kustomisasi atau saya buat versi etiket baru. Nah, ini kita hapus, yaitu ada ISO. Nah, ini jenis etiket ISO. Kita hapus, klik kanan, delete. Perlu diperhatikan, jadi etiket itu nggak pakem ya. Etiket itu nggak harus seperti apa. Etiket itu hanya layout yang kita gunakan untuk membuat informasi-informasi tambahan dari desain sebuah komponen atau sebuah part. Nah, yang penting informasinya itu bisa tercantum
pada etiket, maka itu etiket apapun itu bentuknya itu ya benar. Nah, yang terpenting informasinya, bukan bentuk etiketnya. Sehingga seringkali perusahaan-perusahaan itu punya etiket dengan versi masing-masing. Ya, jadi intinya etiket itu tidak pakem. Nah, bisa beraneka macam variasi dan bentuk. Nah, yang saya akan gunakan etiket di sini ya etiket versi saya. Gitu. Oke, jadi jangan mempermasalahkan standarisasi etiket, karena etiket nggak ada standarnya. Yang menjadi standar ialah informasi yang kita cantumkan pada etiketnya tentang nama bahan, nama bagian, ukuran dasar, kemudian gambar ini part dari bagian besar apa dan bahannya apa, kemudian digambar oleh siapa, di approve siapa, kemudian dan memuat keterangan-keterangan lain. Nah, begitu ya. Intinya etiket yang baik ya etiket yang informasinya detail, gitu aja. Oke, langsung saja setelah ini kan masih kosong. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita membuat border baru. Ada apa dengan border tadi? Nah, border tadi itu ukurannya itu nggak pas ya. Kalau menurut standar di buku teknik mesin, buku gambar teknik mesin. Nah, karena dunia saya ialah dunia desain teknik mesin. Yaitu kalau ukuran A4, border sebelah kiri 10, atas, kanan, bawah 5. Langsung kita buat. Cara buatnya gimana? Nah, di sini ada drawing resources. Nah, drawing resources ini seperti lemari penyimpanan makanan ya, atau stok. Dan kita isi dulu stoknya, baru nanti kita masukin ke sini. Nah, di sini bawaan stoknya ialah border ini masih bawaannya. Kalau kita caranya gimana masukinnya? Caranya klik kanan pada border dan insert drawing border. Oke, tuh jadinya kayak gini. Ini enggak standar menurut saya. Menurut standar gambar teknik ini enggak standar ukurannya. Maka kita hapus dulu. Nah, maka ngapusnya tuh bukan di sini. Nah, tadi kita insertkan, maka dia akan masuk ke sini. Tuh, delete. Nah, kita ulang ya. Klik kanan, insert drawing border. Oke, nah cara masukinnya gitu. Maka di sini jadi tadi udah dihapus jadi ada. Nah, karena sudah kita insert lagi. Jadi intinya pada drawing resources ini lemari penyimpanan ya, penyimpanan stok. Jadi sebelum kita atur, kita isi dulu stok customnya di sini. Baik, ini kita hapus dulu dan kita butuh stok border custom. Caranya gimana? Klik kanan pada border, kemudian klik define new zone border. Klik. Kemudian klik panah ini dan di sini kita atur pada sheet marginnya, kita atur top 5, right 5. Untuk pindah-pindahnya Anda bisa tekan tab ya. Tab lagi untuk bottom 5, left biarkan 10. Oke. Nah, finish sketch. Nah, dia minta nama yang baru. Kita kasih nama border custom A4. Save. Gitu ya. Tuh. Belum ada ya, tapi dia sudah mengisi stok pada drawing resources. Nah, tinggal kita masukin. Cara masukin tadi sama seperti yang tadi. Klik kanan pada border custom A4 dan insert. Oke, tuh, langsung masuk ya. Selanjutnya ialah kita bikin title block. Nah, kalau Anda merasa cukup dengan title block ISO yang ada, nah ya udah berarti kita nggak usah bikin etiket. Nah, itu anggap saja gini ya. Kita sepakati dulu kita pakai title block atau etiket yang ada ya. Nanti untuk penjelasan bikin etiket untuk video berikutnya mungkin akan saya buat dan akan saya share ya. Nah, untuk kali ini saya akan gunakan title block atau etiket yang ada aja dulu. Klik kanan, insert. Nah, oke, langsung ada etiketnya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ialah saya harus mengatur standarisasi yang lain. Nah, yaitu terkait dengan dimensi, aturan dimensi, terkait dengan jenis font ya, terkait dengan proyeksi, jenis proyeksi, dan appearance atau penampilan yang lain. Nah, yaitu pengaturan tersebut ada pada manage dan style editor. Oke, kita sekarang buka jendela style editor.
Nah, langsung seperti ini. Di sini pengaturan sangat banyak sekali. Ada pengaturan standar, ada pengaturan balon, zat lemak, datum target, dan banyak lagi. Ini tidak akan saya setting semuanya, enggak. Yang menurut saya perlu aja saat sekarang. Anda bisa ikuti cara saya. Ini yang saya lakukan, ini cara yang paling simple yang saya lakukan, yang orientasinya itu bagi saya yang terpenting mendekati aturan yang ada pada aturan gambar teknik. Nah, intinya seperti itu. Jadi tujuan di setting seperti ini supaya kita desain tapi harus tetap ikut aturan ya, aturan gambar teknik. Nah, kita harus tetap ikut teorinya, ikut referensinya, bukan hanya desain-desain tanpa aturan. Nah, karena di situ orang awam juga bisa. Nah, ingat, kita ini sedang melakukan gambar teknik, maka harus ada aturan teknik yang kita patenkan, kita taati. Nah, sekarang di sini pada default standar ISO dulu kita atur mana yang perlu kita atur. Nah, ini pastikan harus milimeter. Nah, harus milimeter. Kemudian pada view preference, nah, kita klik view preference. Nah, di sini kita harus memilih dulu jenis proyeksi yang akan kita gunakan. Nah, kita akan mulai kepada gambar job sheet. Pastinya akan kelihatan ada pandangan depan, ada pandangan samping, pandangan atas, dan cara memperlihatkan pandangan itu dinamakan projection atau proyeksi. Apa pakai yang Eropa? Nah, ini simbol proyeksi Eropa, atau pakai metode Amerika. Buat Anda yang belajar gambar teknik semenjak awal sudah tahu dasar gambar teknik. Nah, pasti Anda tahu tentang proyeksi ortogonal Amerika atau Eropa. Nah, di sini nggak perlu saya jelaskan. Intinya di sini Anda memilih jenis proyeksinya itu Eropa atau Amerika. Nah, untuk kali ini saya akan memilih Amerika. Nah, kemudian di sini ialah cara menampilkan thread edge. Nah, sisi ulir. Yang saya pilih ialah yang ini, kemudian yang ini. Oke, itu saja ya. Tinggal ikuti saja. Kemudian setelah view preference kita save, kita langsung loncat ke dari default standard, kita langsung loncat aja. Kita langsung loncat ke dimension. Nah, kenapa loncat? Intinya yang lain itu bukan tidak saya setting, bukan tidak saya atur, tapi belum saya setting karena untuk kali ini belum saya perlukan. Ini yang paling simple, yang paling dasar aja yang saya setting. Nah, kemudian yang saya atur di sini pada dimension ialah default ISO. Nah, oke, default ISO. Karena saya pakai file ISO DWG, maka saya setting default ISO di sini. Nah, yang kita atur ialah pertama pastikan milimeter, precisionnya kita pakai ukuran dengan desimalnya 0 saja, nggak pakai 2 desimal, 3 desimal, angular juga atau sudut pakai 0 desimal. Kemudian langsung ke teks. Nah, loncat ya. Nah, kenapa loncat-loncat? Nah, karena saya bilang ini yang saya pakai saja. Nah, untuk tahap-tahap awal, udah tinggal ikuti aja kayak gitu. Kemudian kita atur pada teks. Ya ini, pastikan XX-nya atau hurufnya ini ada di atas. Kalau ada penempatan hurufnya, angka XX ini ialah ukurannya. Jadi nominal dari ukurannya harus ada di atas. Kalau ada settingan yang tidak di atas, maka maaf, itu bukan standar dari gambar teknik mesin. Untuk standarisasi gambar teknik mesin, standarnya ialah harus di atas, atau kalau posisinya menyamping, ia ada di atas garis sebelah kiri. Intinya harus ada di atas garis panah atau garis dimensi. Nah, ini udah di atas, ini harus sudah di atas, ini udah di atas. Ini juga udah di atas garis ukur. Kemudian tolerance. Nah, untuk toleransi ini belum kita atur, karena ini digunakan apabila kita itu mempergunakan dimensi atau metode pengukuran yang agak lebih teliti. Nah, yaitu dikenal dengan
toleransi khusus. Nah, kalau nggak kita butuhkan ya ini nggak usah diatur. Kemudian ini nggak usah kita atur, biar bawaannya aja. Node and leader juga nggak usah kita atur. Paling yang harus kita perhatikan di sini penempatan ukurannya harus di atas garis ukur. Nah, pokoknya garis lurus, kemudian ujungnya ada panah, itu namanya garis ukur. Dan kita save. Kemudian kita langsung pindah ke layer. Nah, untuk layer yang tidak saya sukai pada settingan default dari Autodesk Inventor ini ialah pada center mark dan center line. Jadi cenderungnya itu garis yang kita tahu garis center mark dan center line ini ialah merupakan garis sumbu. Garis sumbu secara mendasar bentuknya harus strip titik. Pada software AutoCAD itu dinamakan dash dot. Sementara pada bawaan Inventor, garis sumbu bentuknya strip panjang dan strip pendek. Nah, dan itu perlu kita customisasi. Maka ini center mark dan center line ini kita rubah. Nah, nih center mark kita ganti garisnya menjadi 0, menjadi dash dot. Untuk center line juga sama, kita ganti menjadi dash dot. Oke. Dan ketebalan juga ini terlalu tebal. Jangan 0,25, kita atur 0,15. Nah, 0,15. Di sini titik adalah koma ya. Kemudian center mark juga sama, kita atur 0,15. Nah, gitu. Udah kita atur, udah save. Udah itu aja yang diatur. Yang lain belum kita atur. Biar tinggalkan aja dulu. Kemudian ke teks, langsung loncat ke teks ya. Ke teks. Nah, teks yang kita atur ialah jenis fontnya. Font gambar teknik mesin itu umumnya pakai font ISO. Di sini kita klik pada karakter formatting, fontnya kita klik, cari ISO, ketik aja I, akan keluar ISO mana. Kita pakai di sini ISO per, klik, ya kan, save. Kemudian pindah ke tadi label, sekarang note. Tahoma ini diganti ISO per, enter, save. Nah, standar juga kita rubah semua ya, harus ISO per, harus sama ya. Nah, kalau Anda ingin gayanya gaya italic atau miring boleh. Nah, save. Oke. Sementara itu pengaturan untuk style and standard editor saya cukupkan sampai situ ya. Ini pengaturan standar. Nah, bisa langsung Anda gunakan untuk drafting pengaturan ini. Oke, kita done. Nah, selesai. Pengaturan sudah selesai. Tinggal Anda masukin objek yang akan Anda draft. Misalkan ini sebagai contoh aja ya. Misalkan objek ini, bisa ulang, klik base. Oke, saya ulang ya. Pada saat memulai memasukkan objek, caranya kita mengklik base. Base ini awal. Pokoknya di saat kita akan membuat suatu pandangan awal, pasti kita klik base. Di sini kita milih mana part yang akan kita draft. Klik di sini. Nah, oke, kita pilih ini. Kita tentukan pandangan awalnya gimana pengennya. Misalkan ini posisinya nggak seperti ini, posisinya kita putar. Bisa putar-putar dengan klik ini. Nah, tuh, ya. Bisa aja ini pandangan depan. Kemudian setelah yakin pandangan depan seperti ini, kemudian kita arahkan ke atas, akan menjadi pandangan atas. Karena ini proyeksi Amerika ya. Tuh. Pandangan atas, kemudian kita tarik ke samping menjadi pandangan samping ya. Nah, dan skalanya mau berapa? 1:1 atau 1:1 kebesaran ya, karena ukuran kertasnya A4. 1:4 kekecilan, 1:2 aja. Oke, kita sepakati 1:2. Oke. Nah, sudah terlihat. Nah, kalau pandangannya mau kita edit, kita rubah bisa. Tapi yang bisa dirubah ini ialah hanya base-nya aja.
maka kita klik base-nya. Nah, sampai ada tanda kotak-kotak, titik-titik kotak-kotak seperti ini, klik kanan, edit view, bisa kita rubah-rubah. Nah. Oke, saya ulang ya. Klik kanan, edit view. Nah, nih, diputar lagi bisa ini. Tuh, bisa dirubah-rubah. Tuh ya. Nah, tapi hanya base-nya aja. Tuh, hanya base aja. Dan terlihat di sini kan kerangka bagian dalamnya kelihatan. Kalau kita nggak mau kelihatan garis kerangka bagian dalamnya atau bagian yang nggak kelihatan, kalau nggak mau kelihatan, maka di sini kelihatan yang diklik ini ialah yang pertama. Ini kita ganti jangan yang pertama tapi yang kedua. Tuh. Dan oke. Oke, tuh jadi nggak kelihatan kan? Nah, oke. Dan di sini seperti yang Anda lihat ada base, ada projected. Jadi sebetulnya awal kita memasukkan objek itu namanya base. Setelah base kita tarik ke kanan atau ke atas itu namanya projected. Jadi kalau misalkan ini kita masih kurang pandangan, nah maka caranya untuk pandangan tambahan tersebut kita projected-kan dengan klik projected. Misalkan kita butuh pandangan isometri atau 3 dimensi, caranya klik salah satu pandangan, klik, tarik menyudut. Nah, seperti ini. Klik. Nah, tuh. Itu namanya projected. Jadi base itu wajib di awal ya. Sisanya untuk tambahan-tambahan kita pakai projected. Dan sebetulnya masih banyak lagi, ada auxiliary apa, section apa, detail apa, ini masih belum saya jelaskan untuk saat sekarang. Yang jelas pada saat awal masukkan dengan cara klik base. Nah, dan di sini untuk projected dengan base bedanya, kalau base itu kalau dihapus maka akan hilang semua. Nah, gitu kan? Nah, kecuali tadi yang terakhir projected. Nah, tapi kalau project, nah, yang atas yang bawah dia kan kita buat setelah kita mengklik base, kemudian tarik ke atas dan ke samping. Ini kalau dihapus base akan hilang yang duanya. Tapi kalau yang tadi yang projected nggak hilang. Nah, misalkan kita hapus ini yang sebelah sini, delete, kemudian kita buat lagi dengan projected, klik, tarik ke kanan. Create, dihapus, tuh, akan ikut hilang ya. Nah, tapi ini nggak ikut hilang karena dia isometri ya. Nah, meskipun kita ngambilnya dari sini. Nah, jadi intinya gitu. Kalau untuk yang ortogonal atau yang tampak pandangan depan atau sampingnya aja, kalau base-nya dihapus, maka yang lainnya akan terhapus kecuali yang isometri seperti itu. Nah, dan di sini kalau base-nya skalanya kita ganti, maka pandangan depan dan atasnya itu akan ikut berubah skalanya. Akan tapi kalau untuk yang isometri, nah meskipun dirubah maka nggak mempengaruhi pandangan base-nya. Jadi dia bisa berdiri sendiri meskipun kita ngambil awalnya itu dari base. Nah, ini kita buat 1:3 ya. Nah, seperti ini. Jadi itu untuk sebagai wawasan awal seperti itu. Nah, kemudian setelah seperti ini, usahakan kalau bendanya simetris, buat dulu garis-garis sumbunya. Caranya ya di annotate, pilih center mark. Ini ada namanya center line. Ini center mark. Center line itu untuk garis sumbu secara menyamping, center line garis sumbu secara penampang. Penggunaannya bisa dilihat seperti ini. Kita klik yang ini. Saya khususkan buat dari sini ke sini. Oh, nggak bisa, ini nggak bisa pakai center line. Center line harus dari tengah-tengah ke tengah-tengah. Seperti ini. Dan ke sini. Nggak ketemu garis tengahnya, berarti ini nggak bisa pakai center line. Jadi misalkan
Yang ini tuh apabila ada sebuah bentuk simetris dan ada garis sumbunya kanan dan kiri, maka bisa pakai yang ini. Kalau nggak bisa, maka kita gunakan yang ini. Caranya kalau ini bukan dari titik sumbu ke titik sumbu, tapi dari sisi ke sisi. Tuh, muncul sendiri kan? Nah, kalau kurang panjang tinggal diklik dan tarik yang hijau-hijaunya. Tuh. Dan ini kalau center mark. Nah, tuh kayak gini. Nah, seperti ini kan? Nah, oke. Kemudian yang ini kita pakai center line. Tuh, panjangin. Nah, seperti itu. Itu ini pakai center mark. Nah, tinggal bikin garis-garis ukurnya. Untuk garis ukur pada drafting dengan Inventor ya sama seperti bikin sketch, yaitu dengan D ya. Kita ketik D, mana dulu yang kita ukur, misalkan diameter dulu. Nah, misalkan yang ini, nah, diameter ini. Nah, oke. Ini kan keluar kan? Di sini ada pilihan apa mau di custom ukurannya, atau mau dikasih toleransi khusus, atau ada inspection dimension. Ini kalau nggak kita apa-apain, kita nggak suka dengan jendela ini, kita buang centangnya supaya nggak keluar lagi. Oke. Sehingga kalau mau ini diedit menjadi ukuran toleransi khusus, tinggal di double klik, klik. Tuh gitu kan? Nah, ini diameter udah. Kemudian panjang ya, panjang dari sini ke sini tuh 100, kemudian dari sini ke lubang ini 45 dari. Nah, untuk ke lubang ya, yang diklik tuh bukan titik tengah lubangnya, tapi keliling dari lubangnya yang kita klik. Nah, pinggirnya nih, keliling dari lubangnya pasti akan mengarah kepada titik tengah. Klik, kita mau ke jarak vertikal, nah kesini tuh, jadi seperti ini, klik. Nah, kemudian jadi 1D bisa untuk diameter, bisa untuk jarak, bisa juga untuk sudut seperti ini contohnya. Klik ini dan klik ini tuh. Nah, tuh jadinya kayak gini tuh. Nah, kemudian yang ini dari sini ke sini tuh sudutnya. Wis, maaf saya cancel ya, dia lagi dari sini ke sini tuh. Kemudian jarak D dari sini ke sini tuh. Kemudian lagi jarak ini saya panjangkan dulu karena saya meletakkan ukuran ini. D dari sini ke sini tuh. Jadi untuk drafting ini selain ngasih informasi tentang detail-detail ukuran, kita harus pintar dalam mengatur layout ukuran ya, dari sini ke sini tuh. Supaya yang kita sajikan, nah, draft yang kita sajikan itu mudah dimengerti oleh orang yang berkepentingan di dalamnya, misalkan operator atau manajer, supervisor dan lain-lain. Nah, dan kemudian dari D juga kita bisa menuliskan radius D. Nah, seperti ini tuh, 15. Kita juga bisa menuliskan lubang ini 3. Saya akan menuliskan 3 kali lubang diameter ini pakai D juga sama. Saya pengen taruh di sini. Nah, saya taruh di sini, klik. Nah, tapi mau saya edit. Nah, ini double klik, klik. Saya edit. Nah, di sini saya letakkan 3x. Nah, oke. Kemudian di belakangnya kita kasih keterangan kedalaman. Ini simbol kedalaman, dan
saya tulis all, artinya kedalamannya tembus. Nah, artinya ini ada 3 kali diameter 15 sampai tembus. Kemudian saya pengen memberikan ukuran lubang ini sini. Nah, ini lubang tuh. Nah, otomatis ya klik. Kok banyak banget tulisannya. Ini artinya diameter 20, ini yang kecil. True artinya tembus, sama seperti ini. Nah, all atau true itu sama artinya tembus. Jadi bagian diameter dalamnya 20 tembus. Kemudian ada lubang bertingkat, simbol lubang bertingkat dengan diameter 40. Nah, dan jaraknya itu dari bibir lubang ialah 16. Nah, dengan perintah hole. Nah, kemudian baru gantian kita buat detail yang ada di sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Oke, nah, kalau ada yang tabrak-tabrakan kayaknya harus di kondisikan ya. Dan estetika juga harus perlu. Kemudian lagi ini ada radius, kita pakai D lagi. Nah, sudah cukup satu aja, tapi untuk mewakili banyak radius yang lainnya. Atau ini juga bisa dikasih, pakai D lagi. Awas, mengklik radius ini jangan sampai keluar hijau-hijau. Kemudian dari sini kita kasih juga, kemudian jarak lubang terhadap sisi platform 30. Kemudian lagi mana lagi yang belum nih? Nah, sepertinya udah selesai semua ya. Ini kalau mau diganti modelnya boleh, jangan taruh di sini, misalkan diletakkan di sini aja. Klik, double klik, diameter 3 kali diameter 15, true. Bisa kayak gitu ya. Kalau simbol kayak gini terus diakhiri dengan all. Nah, kemudian ini R15 sudah. Oh ya, yang ini belum. D yang ini. Nah, ini di saat kita mengklik radius, lihat dia harus ada simbol radius dan jangan sampai nempel ke endpoint yang hijau nih. Klik, nah kayak gini. Sebelah atas juga belum. Tuh ya. Nah, ini kan masih out-outan nih pengaturannya. Ini harusnya bukan di sini, harusnya gini. D tuh, harusnya 30. Nah, sudut naruhnya agak pusing naruhnya. Nah, oke. Kira-kira jangan sampai mengganggu diameter yang lain, intinya kayak gitu. Atau bisa aja yang 60-nya ini saya jangan letakkan di sini. 60-nya jangan di sini, saya letakkan di sini. Oh ya, bisa. Yang penting tetap mengutamakan aturan dan estetika. Oke. Jadi untuk tata letak untuk penyajian setiap drafter akan beda-beda ya. Oke, mungkin sekian untuk
awal kita belajar drafting dari penyiapan hingga ke prakteknya. Jadi Anda yang mempraktekkan ini pasti akan lebih baik lagi, akan lebih rapih lagi, akan lebih maksimal lagi, tergantung dari jam terbang Anda dalam desain dan modeling dan drafting. Sekian untuk video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.